Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak Mutakin pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembelajaran pada pagi hari kita mulai, mari kita berdoa dulu kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan pada ilmu yang kita peroleh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita pada bab kedua, yaitu tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Di situ yang pertama disebutkan, jelaskan pengertian qalqalah baik secara bahasa maupun secara istilah ilmu tajwid. Secara bahasa, qalqalah itu artinya memantul. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, qalqalah adalah pantulan dari huruf yang dibaca. Oke, ada berapa huruf qalqalah? Sebutkan. Ada berapa kemarin? Ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Atau kita bisa sebut dengan qat bujadin atau baju di toko. Terserah kalian yang mana menghafal yang lebih mudah. Yang ketiga, bila mana bacaan akan dibaca qalqalah sughra? Nah, kapan sebuah bacaan akan dibaca qalqalah sughra? Apabila ada huruf qalqalah di tengah kalimat yang berharokat sukun. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti min absorihim. Absorihim ada huruf qalqalah berupa ba di tengah kalimat yang di harokat sukun. Dan yang keempat, sebutkan 3 contoh bacaan qalqalah sughra. Ini apa tadi? Min absorihim. Kemudian apa lagi? Qaf, ta, ba, jim. Wa aqwataha. Ya, kemudian apa lagi? Ta wa atrafiha. Nah, itu adalah contoh bacaan qalqalah sughra, yakni berharakat sukun di tengah kalimat. Sekarang yang qalqalah kubra, sebutkan contohnya 3 saja. Ya. Contoh al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Atau di surat Al-Lahab, tabbat yada abi labi wa tab. Nah, itu adalah contoh bacaan qalqalah kubra. Semoga kalian memahaminya dengan baik. Oke, lanjut. Kita lanjutkan tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah, Pak Mutakin akan mengulas kembali. Kira-kira kalian masih ingat dengan gambar ini kemarin? Ya. Yang pertama adalah gambar seorang gadis yang punya keterbatasan dalam melihat, dalam artian dia tidak bisa melihat, ya. Tapi dia punya semangat untuk bisa membaca Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara dia membaca Al-Quran yang memakai huruf braille. Jadi dia meraba. Jadi orang yang punya keterbatasan fisik itu biasanya Allah kasih dia kelebihan pada tempat yang lain. Ya, contoh, orang yang punya keterbatasan fisik tidak bisa melihat, itu indera perasanya luar biasa sekali. Ya, terkadang orang yang tidak bisa melihat, dulu Pak Mutakin di Sidoarjo itu ada teman tetangga yang bisa melihat, ya. Jadi ketika ada orang datang itu dia, oh ini kayaknya Pak ini yang datang. Kenapa? Dia merasakan mungkin dari getaran kakinya, dari suaranya, dari nafasnya. Nah, itu dia bisa melihat. Maaf, dia bisa merasa. Nah, punya kelebihan pada anggota tubuh yang lain. Yang kedua yaitu anak yang sedang berdoa bersama sebelum melaksanakan ujian.
Dan yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar yang biasa kita lakukan sebelum ada pandemi. Itu ada termasuk juga sebuah ikhtiar kita untuk mencapai kesuksesan. Oke, sekarang yang kedua, setelah yang pertama kita membaca Qalqalah, yang kedua kita akan membaca dan menyimak Al-Quran surat Az-Zumar atau ayat yang ke-39, ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, dari ayat ini ada hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu di situ disebutkan ada dua hal. Yang pertama, alladzina asrafu ala anfusihim. Allah berfirman melalui Nabi Muhammad untuk menyatakan kepada hamba-hambanya yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Mereka apa? Mereka mendolimi dirinya sendiri. Mereka berbuat dosa kepada dirinya sendiri. Ya. Apa perintah Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah apa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Dosa yang kita lakukan, baik dosa kecil, dosa besar, semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ya. Di samping nanti ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Apa itu? Syirik. Ya, syirik berarti menyekutukan Allah. Itu dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Baik anak-anak, sekarang kita simak atau kita kupas apa sih yang terkandung dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini. Yang pertama adalah sikap optimis. Nah, apa itu optimis? Menurut bahasa, optimis berasal dari kata optima, artinya yang terbaik. Kemudian menurut istilah, optimis adalah mempunyai harapan dan keyakinan mengenai masa depan atau hasil yang sukses dari sesuatu. Ya, kita punya cita-cita ini, saya harus optimis. Saya yakin kalau saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya bekerja dengan giat, maka saya akan bisa meraih cita-cita saya. Nah, itu adalah sikap optimis dari kita. Harapan masa depan yang akan kita capai. Atau bisa disimpulkan, optimis berarti sikap penuh keyakinan tinggi akan meraih sukses terhadap apa yang telah dicita-citakan sebelumnya dalam menghadapi permasalahan kehidupan di dunia atau di masa depan. Nah, sekarang kalau kita mengaku orang yang optimis, ya, apa sih ciri-cirinya? Nah, sudahkah ciri-ciri ini ada pada diri kita? Yang pertama adalah orang yang punya sikap optimis, dia akan tetap berusaha dan pantang menyerah. Ya. Orang belajar itu masing-masing orang beda. Ada yang hanya membaca saja dia sudah paham. Ada yang dia membaca tapi harus dijelaskan, dia pun baru paham. Tetapi ada orang yang harus membaca berkali-kali, dijelaskan berkali-kali, baru dia paham. Nah, orang yang optimis
tentu dia akan terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Oh, mungkin saya membacanya kurang lama, saya membacanya kurang banyak, diulangi dan diulangi sampai dia benar-benar paham. Yang kedua, memiliki keteguhan hati. Ya, jadi dia punya semangat yang tinggi, tidak mudah putus asa. Ya, tetap semangat, walaupun gagal tetap semangat. Ya, memiliki keteguhan hati yang tinggi. Kemudian yang ketiga, selalu bisa menemukan solusi permasalahan. Kenapa selalu bisa menemukan solusi permasalahan? Karena dari setiap masalah yang ada, dia senantiasa mengupas. Oh, kemarin ternyata saya kalau belajar seperti ini saya tidak bisa kalau hanya dengan membaca. Saya harus mencari alternatif lain. Apa itu? Oh, saya bisa mencari videonya di YouTube. Oh, dengan ini saya bisa jelas. Nah, dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat, dia menganggap masalah itu sebagai tantangan yang harus dihadapi, bukan malah dihindari. Ya, ingat, hidup itu adalah masalah. Maka berani hidup berarti berani menghadapi masalah. Masalah yang baik harus kita sikapi dengan baik, harus kita hadapi dengan baik, bukan malah dihindari. Kalau kita hindari maka kita akan menemukan masalah yang lain, kita hindari menemukan masalah yang lain. Tapi kalau kita hadapi, oh ternyata kalau seperti ini itu masalahnya di sini, berarti yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Nah, solusinya seperti ini. Ya, oke, paham. Yang kelima, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang dan kemungkinan. Ya, mungkin kalian nanti setelah lulus, kemudian kalian punya usaha, ya, mungkin punya gerai es campur atau jus, ya. Kalian sudah berusaha, tetapi selama 3 bulan, kenapa kok sepi ya? Oh, mungkin di tempat saya ini gregetnya, animo masyarakat untuk membeli itu sedikit. Ya, akhirnya apa? Kalian punya solusi. Oh, berarti saya harus punya inovasi agar orang-orang ini tertarik untuk membeli jus yang saya jual. Caranya bagaimana? Mungkin dikasih sebuah terobosan baru. Ya, jusnya mungkin memakai gelas yang nanti gelasnya ini daripada menjadi sampah, gelasnya pun bisa dimakan sekalian. Nah, jadi gelasnya mungkin dari kayak contong, apa contong itu bahasa Indonesianya ya. Contongnya es krim itu kan bisa dimakan. Nah, mungkin bisa seperti itu. Ya, atau kalian mencari sebuah inovasi yang lain. Nah, orang yang optimis, dia selalu menganggap sebuah kesempatan dan peluang sekecil apapun, dia akan bisa melihat itu sebagai peluang dan kesempatan. Dan yang keenam, ini yang paling penting, yang keenam ya, selalu berprasangka baik kepada dirinya sendiri maupun kepada Allah SWT. Oh, kalau saya gagal, berarti mungkin saya perlu berbenah diri. Ada hal-hal yang perlu saya betulkan, ada hal-hal yang perlu saya benahi. Kemudian dia berprasangka baik pada Allah. Oh, mungkin Allah belum ridho kalau saya seperti ini. Oh, mungkin nanti ada hal yang lain yang mungkin membuat Allah ridho. Ya, jangan sampai Allah nek aja ning ngene yo gak iso. Ya, dia merasa minder. Kemudian Allah itu melihat ada hambanya yang berusaha, kenapa kok tidak diberikan kesuksesan. Nah, tidak boleh seperti itu. Orang yang optimis, ya, dia akan selalu berprasangka baik kepada dirinya maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling perlu digarisbawahi dari 6 sikap ini adalah sikap optimis harus disertai dengan berserah diri kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha, sudah pantang menyerah, sudah memiliki kesabaran hati yang bagus, sudah bisa mencari hal-hal yang sebenarnya melakukan inovasi terobosan baru, kok masih belum membuahkan hasil yang bagus juga, apa? Kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, hambamu ini yang lemah sudah berusaha,
semaksimal mungkin saya serahkan kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan engkau punya jalan yang terbaik. Ya, jadi tidak hanya berdasarkan usaha ini adalah usaha saya, ini tidak. Ya, pasti ada campur tangan Allah. Dan ingat, ya, ingat anak-anak, apa yang dari Allah itu yang terbaik untuk kita semua. Ya, Allah punya solusi yang lebih baik untuk permasalahan kita. Jadi tetap setelah selesai apa yang kita usahakan, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling berbahaya adalah dampak dari sikap optimis yang berlebihan akan menimbulkan kesombongan. Nah, terlalu pede akhirnya ini adalah hasil kerja keras saya. Kalau tidak kerja keras, saya tidak akan bisa sukses ini. Nah, itulah kesombongan itu yang muncul. Kenapa? Karena tidak dilandasi atau tidak berserah diri kepada Allah dari hasil yang ia capai. Oke. Kemudian selanjutnya adalah manfaat orang yang bersikap optimis. Yang pertama, dia akan menjadi orang yang lebih bahagia. Loh, kenapa bisa? Dia nggak punya beban. Ya. Ini gagal, oh pasti ada cara yang lain. Ini gagal, pasti ada cara yang lain. Ya. Dia terlihat bahagia. Ya. Tidak akan punya beban hidup, dia tidak akan stres, nah dan sebagainya. Memiliki badan yang sehat. Dalam artian apa? Dia tidak mudah sakit. Karena usahanya tidak sukses, akhirnya dia gelisah, tidak mau makan, tidak mau, ya ini ya berarti putus asa dia. Kalau dia optimis, ya tetap seperti biasa, berolahraga, tetap makan dengan makanan yang sehat dan sebagainya. Yang ketiga, lebih panjang umur. Nah, ini secara teoritis melalui penelitian bahwasanya orang yang bersikap optimis itu lebih panjang usianya. Kenapa? Karena beban hidupnya dia menganggap enteng. Tidak punya beban hidup yang berat. Dan yang keempat, sanggup menghadapi stres. Jadi masalah yang seberat apapun dia hadapi dengan sukacita, dia hadapi dengan gembira. Agar apa? Agar dia tidak stres pikirannya. Ya, usahanya bangkrut, oh mungkin ini ujian dari Allah. Berarti saya mungkin harus berusaha dengan usaha yang lain. Ya. Atau saya harus mungkin mencari inovasi baru, terobosan baru, biar usaha ini bisa bangkit lagi. Nah, seperti itu. Kalian juga belajar seperti itu, tidak usah stres. Ya Allah, setiap hari ada tugas dari Bapak Ibu guru gini. Ya, dihadapi dengan santai saja. Iya toh? Wong tugasnya Bapak Ibu guru kan juga tidak banyak. Ya. Oke, yang kelima, kemungkinan kecil mengalami depresi atau gangguan jiwa. Ya, gara-gara nyalek atau mencalonkan diri menjadi kepala desa, menjadi anggota legislatif, menjadi apapun, ya sudah habis banyak, sudah menyumbang banyak, tidak jadi. Stres ya Allah, ini bagaimana, ini uang saya tidak kembali, modal saya nggak kembali. Akhirnya apa? Dia stres. Ya, akhirnya apa? Dia odum nok dalan, ya. Odum nok dalan uklam-uklam. Ya, kenapa? Karena tidak punya sikap optimis. Tapi kalau orang yang optimis, gagal pun ataupun tidak, itu adalah saya anggap sedekah. Ya. Saya tarik pun tidak mungkin saya mengambil kembali ludah yang sudah saya buang. Ya. Habis beramal kok ditarik kembali, pasti saya malu. Apapun yang saya keluarkan itulah sedekah, baik saya jadi atau nggak jadi. Ya, semoga Allah yang membalas. Nah, kenapa? Dia optimis. Dia tidak mudah stres. Lawan dari sikap optimis adalah pesimis. Pesimis berarti kebalikannya. Ya, dia nggak punya semangat, nggak punya giroh. Lalapos jenenge nyambut gawe gedung-gedung ya tetap melarat. Sekolah gedung-gedung ya paling ini aku gak pinter-pinter. Nah, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh pesimis seperti itu. Kalian harus punya semangat yang tinggi dalam belajar. Tidak boleh pesimis.
Sekarang sikap kita sebagai seorang muslim bagaimana? Yang pertama, Yang pertama, kita harus selalu optimis dalam menghadapi ujian atau cobaan. Ya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, kita tetap optimis, tetap bersabar. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini hamba yang kuat menghadapi cobaan. Ya. Ingat, Allah tidak akan menguji suatu hamba kecuali berdasarkan kemampuannya. Ya. Dan ujian ini adalah merupakan salah satu cara untuk kita naik ke jenjang yang lebih tinggi kalau kita lulus. Ya. Kelas 6 SD kepingin masuk SMP tapi nggak mau ujian. Nah, nggak ada ceritanya. Nah, kalau kita ingin derajat iman kita, ketakwaan kita lebih tinggi lagi, berarti kita harus siap menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua persoalan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya kita serahkan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, saya serahkan semua yang sudah saya usahakan kepada-Mu ya Allah. Disertai, yang ketiga ini, dengan usaha seoptimal mungkin. Enggak langsung dibrokno, tapi tidak mau usaha. Kepingin pinter, ya Allah, kula kepingin dadi dokter, mbok carane panjenengan ya napa? Males sekolah, kemudian tugas gak dikumpulno, ya. Oleh pinter tekon di, yo iso pinter. Kapan? Ngenteni linggis kambang. Ya, ngerti maksudnya ngenteni linggis kambang? Nah, linggis itu apa? Wesi. Iso kambang? Ya ndak iso. Ya, berarti apa? Lam yaktu alias ora gatuk. Kepingin pinter ya harus belajar. Apakah tidak pernah gagal? Ya pernah gagal. Ya, tapi harus tetap optimis. Dan yang keempat adalah selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Semua permasalahan hidup kita itu sudah ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jadi kalau kita tidak punya masalah, tidak punya solusi dari permasalahan, ya datanglah ke ustadz, datanglah ke kiai. Yai, saya punya masalah seperti ini, bagaimana sih caranya untuk menghadapi? Oh, begini nak, mungkin sampean kurang tawakal kepada Allah, ya. Berarti sampean setiap hari baca surat ini. Nah, itu mungkin bisa menjadi alat untuk menarik rezeki kita, ya. Jangan di Quran seperti ini langsung berdasarkan pemikiran diri sendiri, tidak boleh. Ya, kita harus bertanya kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Dan yang kelima adalah sikap optimis hanya diperbolehkan terhadap hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya, kalau cita-cita kita itu memang cita-cita yang mulia, ya berarti harus kita optimis. Ya. Nek cita-citae aku iku kepingin sugih, engko nek wis sugih aku rabi telu, terus mari ngono di omah sing gedhe gawe karaoke. Nah, itu berarti apa? Tidak sejalan dengan perintah Allah, bertentangan dengan ajaran agama. Tidak boleh seperti itu. Sikap optimis hanya diperbolehkan pada hal-hal yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Allah. Oke, sekarang hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tiyarata wa khairuha al-fa'lu qila ya Rasulullah wa mal fa'lu qala al-kalimatu shalihah yasma'uha ahadukum. Oke, yang terakhir ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada tiaroh, bukan tiara ya. Apa tiara itu? Firasat buruk dan kesialan. Dan yang lebih baik adalah al-fa'lu atau optimis. Kemudian ditanyakan, apa Rasulullah al-fa'lu itu? Beliau bersabda, al-fa'lu yaitu kalimat yang baik yang sering didengar oleh salah seorang di antara kalian. Ya, apa maksudnya? Oke. Kalian berangkat kerja, kalian berangkat bersekolah, menuntut ilmu. Kok tiba-tiba ketika mau berangkat ketiban cecek, waduh, ono apa yo? Aku kok sial paling rek. Nah, ini yang tidak boleh.
kita punya firasat buruk tentang hal-hal yang akan kita alami dari mungkin suara burung, suara hewan yang lain. Ya, enak-enak gini belajar bersama. Ya, tiba-tiba ono tekek dihitung. Ayo ping piro? Engko nek siji berarti untung, loro buntung, untung, tekek untung. Ndak boleh. Nah, itu berarti apa? Namanya tiaro. Ya, itu nek tekek Indonesia, nek tekek Jawa ya apa? Ya. Kodok-kodok kula nuwun tekek. Nah, iku nek tekek Jawa. Nek tekek Madura, nggih apa? Kodok-kodok tekek tak iya. Nah. Oke, lanjut. Guyon. Sampai biar enggak tegang. Dan yang terakhir, nah, ingat. Jangan mempercayai firasat dari suara burung atau hewan yang lain. Ya, kayak mau bengi-bengi kok ono makhluk dares. Oh, berarti ono wong mati. Sopo iku? Nah, tapi kok temenan. Nah, itu hanya kebetulan saja. Ya. Suarane manuk ket biyen ya ngono. Bukan berarti ono manuk iki berarti ono maling. Ya. Ya, atau suara hewan apapun. Kemudian selalu optimis dan berkata-kata dengan kalimat yang baik. Ketika teman kalian mengalami kegagalan, ya, pada satu kelas kan beda-beda. Ada yang nggak paham. Aku sinau ngene kok nggak paham-paham ya. Apa yang harus kita ucapkan? Sabar. Mungkin sik durung wayahe. Coba sampean baca lagi, ya. Atau mungkin sampean tanyakan lagi saja, ya, ke Bapak Ibu guru. Bisa dengan menjapri dan sebagainya. Ya, yang penting ojo dalu-dalu. Ya, jamnya kapanpun ya. Jadi kita punya optimis. Koncone dibesarkan hatinya. Ojo ngancane awakmu dasare goblok yo. Ya, tidak boleh seperti itu, ya. Ingat, ya. Jadikan ucapanmu itu sebagai harapan bagi temanmu dan doa bagimu. Apa yang kita ucapkan itu kalau bisa membuat teman kita termotivasi, bersemangat. Oh iya rek, aku asalnya gak iso gara-gara sampean omongin aku paling semangat maneh. Nah, jangan malah dihina, kasihan. Ini yang sering kita dengar. Ada prinsip manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berjaya atau berhasil. Ya, kepingin mendaki bukit tidak bisa langsung di puncak. Pasti kita harus melewati jalan yang terjal, melewati duri, melewati onak dan sebagainya. Nah, begitu kita berusaha semaksimal mungkin, pasti kita akan meraih kejayaan. Loh, kok belum jaya, belum sukses? Berarti kita cari jalan yang lain. Ya, banyak jalan menuju Roma. Ingat anak-anak, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Oke, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Dari Pak Mutakin cukup sekian. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.